Shalom, selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat ya, karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas kami dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 28 Juni 2022, tertulis dalam kitab Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Dalam bahasa Batak Toba, dan jadi abamuna tuhata nang hutonahoni tuhamu, jaladang jadi oruanmu nasiani, ikon radutanmu nado, akatona ni Jehovah debatamunai nang hutanahoni Tuhamu. Demikianlah dikatakan. Ketika bangsa Israel menuju tanah Kanaan, 40 tahun mereka mengitari padang gurun dari Mesir menuju Kanaan. Allah memberikan perintah kepada bangsa itu, dan Musa mengingatkan kembali akan perintah Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka tinggal dan diam di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah bagi mereka, mereka hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Hidup menurut ketetapan dan aturan-aturan yang datang dari Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada mereka, tidak menambah ataupun menguranginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sering sekali tahu apa peraturan yang harus kita lakukan. Kita mendengar, kita melihat, tetapi kenyataannya kita sering tidak melakukannya. Karena menurut kita, peraturan dan ketetapan yang sesuai dengan hati kita lah yang pantas untuk dilakukan. Seperti itu juga halnya di dalam firman Tuhan. Tentu firman Tuhan adalah aturan, ketetapan Allah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi banyak sekali kita melakukan kehidupan yang menyimpang dari firman Tuhan. Karena menurut kita, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita perlukan dan tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah mengingatkan kembali bangsa Israel agar mereka tidak menambah atau mengurangi peraturan yang sudah ditetapkan bagi mereka. Agar apa? Agar mereka hidup damai sejahtera dan selamat di dalam pengasihan Tuhan. Demikianlah ketika manusia baru diciptakan, Tuhan memberikan perintah agar manusia hidup dan taat melakukan perintah Tuhan. Siapa yang melakukan perintah Allah maka dia akan hidup. Tetapi sebaliknya, yang tidak melakukan pastilah dia mati. Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Memang orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan dosa dan menikmati dosa-dosa di dalam kehidupannya tidak berhak beroleh kemuliaan Tuhan. Karena sejak semula kita diciptakan, Tuhan pun sudah memberikan perintah kepada kita agar kita hidup dan taat kepada perintahnya. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak semula kita pun harus menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika kita jauh dan melanggar perintah Tuhan,
maka kita akan celaka, kita akan mati. Oleh karena itu, sebagaimana perintah Allah kepada bangsa Israel, tentu ini pun adalah perintah bagi kita untuk hidup dan taat pada ketetapan dan peraturan Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan yang baik dan yang benar seperti yang dikehendaki Tuhan, dan menjauhi segala perbuatan yang buruk, yang jahat, yang tidak berkenan kepadanya. Selalu mencintai Tuhan di dalam kehidupan, memprioritaskan Allah di dalam setiap pekerjaan. Dan percayalah, ketika kita hidup di dalam peraturan Tuhan dan taat pada ketetapannya, maka kita akan selamat. Kita akan berhasil di dalam setiap pekerjaan, dan hasil dari pekerjaan kita menjadi sukacita dan berkat bagi keluarga. Dan juga kita boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi semua orang. Nasihat Musa kepada bangsa Israel ini pun menjadi nasihat bagi kita untuk tetap setia di dalam melakukan peraturan Tuhan dan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang situasi dan kondisi kehidupan kita sering mempengaruhi kita untuk taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, ketika kita melakukan yang dikehendaki Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita akan selamat. Jika kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan, kemanakah kita mencari jalan keluar? Kepada siapakah kita mengadu? Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mencari jawaban dari orang-orang yang dekat dengan kita, mencari solusi dari kekuatan dunia, bertobatlah, kembalilah kepada jalan Tuhan. Ikutilah perintah Tuhan dan lakukanlah seperti yang dikehendakinya. Percaya seutuhnya kepada Tuhan, hidup di dalam perintah dan ketetapan Tuhan. Yakini firman Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam firman Tuhan kita belajar. Di dalam firman Tuhan kita mendapatkan berbagai-bagai jawaban dari setiap persoalan-persoalan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah teratur, hiduplah di dalam ketetapan Tuhan dan peraturan daripada Tuhan. Jauhilah segala larangannya. Tentu semua itu tidak perlu diterangkan lagi kepada kita. Kita sudah tahu, hanya terkadang kita pura-pura tidak tahu. Oleh karena itu, biarlah kita semua melakukan yang sudah kita ketahui, karena mengetahui saja tidak cukup. Tetapi apa yang kita ketahui, yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita lakukan seperti yang dikehendakinya, agar kita beroleh kehidupan dan kita beroleh keselamatan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita, dan kita mau dipakai Tuhan untuk melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap waktu kami terus belajar di dalam firman Tuhan, dan kami dimampukan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kuatkan dan mampukanlah kami ya Tuhan, untuk melakukan ketetapan dan peraturan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami selamat, kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami tidak mau jatuh, kami tidak mau tersesat oleh karena berbagai-bagai keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia ini. Ya Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami untuk melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami hari ini, apapun pekerjaan kami, kiranya Tuhan berkenan dan memberkati. Dan biarlah melalui pekerjaan kami, apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan di dalam kuasa-Mu. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, di masa depan kami pun Tuhan tahu semuanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupan, yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan. Kiranya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan mereka, memberikan jawaban, jalan keluar bagi mereka, agar mereka kuat dan terus bertahan, dan mereka boleh meraih keberhasilan di dalam masa depan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan memulihkan di dalam kuasa-Mu. Engkau adalah tabib yang agung dari dulu, dan sampai sekarang pun
Engkau tetap tabib yang agung, yang akan menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang setia dan percaya kepadamu. Berkatilah obat dan makanan mereka, para medis dan keluarga yang merawatnya. Biarlah mereka beroleh kesehatan kembali, kepulihan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan dengan penuh sukacita, melakukan pekerjaan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, betapa banyak harapan-harapan kami, keluarga kami, anak-anak kami dimanapun berada. Biarlah kasih-Mu menyertai dan memberkati, sehingga segala harapan yang baik, masa depan yang cerah Tuhan berikan bagi kami yang taat kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa dan harapan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.